Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kareri, Erwin Dwi Agustin, Eka Putri, Mita Dwi, Enik Rodia, dan Rina akan mempresentasikan mengenai larangan mengenai pengeras suara di masjid. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai latar belakangnya dahulu. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, hampir semua masjid dan musola di seluruh dunia telah memiliki dan menggunakan alat pengeras suara atau yang disebut dengan speaker. Tujuan digunakannya alat tersebut untuk menunjang tercapainya dakwah Islam kepada masyarakat luas di dalam maupun di luar masjid. Di lingkungan yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam ini seperti di Indonesia, pengeras suara masjid sangat umum terdengar minimal 5 kali sehari untuk keperluan azan sholat. Sedangkan yang terjadi saat ini penggunaan pengeras masjid itu terjadi pada jam di mana masyarakat sedang beristirahat, dan pengeras suara masjid saat ini memiliki banyak kegunaan seperti acara pengajian, tahlilan, ataupun cuman untuk mengaji secara pribadi. Penggunaan tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan pemeluk agama Islam, sedangkan mereka yang beragama selain Islam secara tidak langsung merasakan dampak tersebut, terutama bagi penggunaan pengeras suara pada jam-jam yang dikatakan sebagai waktu untuk beristirahat pada sekitar pukul 20.00 sampai 22.00. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor D101 tahun 1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musola. Selain fungsi peribadatan, masjid memiliki banyak fungsi seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Fungsi peribadatan dengan pengertian menjalankan ritual keagamaan adalah yang utama. Meski di dalam Islam, sebuah aktivitas manusia harus bernilai ibadah. Kemudian di Indonesia, penggunaan pengeras suara masjid di Indonesia diatur menurut Kementerian Agama dalam Surat Edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid atau musola dari Gus Yakut. Jadi, masjid hanya diperkenankan menggunakan pengeras suara pada saat azan dan pembacaan ayat Al-Quran maksimal 15 menit sebelum sholat. Syarat-syarat penggunaan pengeras suara adalah perawatan penggunaan pengeras suara oleh orang-orang yang terampil dan bukan oleh yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian, tidak ada suara bising dan berdengung yang dapat menimbulkan antipati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar atau musola dari mereka yang menggunakan pengeras suara seperti muadzin, imam sholat, pembaca Al-Quran, dan lain-lain. Hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, dan tidak cempreng, sumbang atau terlalu kecil. Penggunaan pengeras suara memiliki batas waktu tertentu, yaitu pada pukul 04.00 hingga 19.00. Di luar jam pemakaian tersebut tidak dianjurkan karena masyarakat memerlukan waktu untuk beristirahat. Dengan catatan penggunaan pengeras suara hanya menggunakan pengeras suara utama atau speaker luar pada saat azan dikumandangkan atau pada saat waktu sholat. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid. Syarat-syarat yang ditentukan seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, zikir, dan sholat di mana orang yang mendengarkan berada dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam keadaan tidur, istirahat, sedang beribadah, atau dalam sedang upacara juga harus ditaati. Seperti yang dimuat dalam surat kabar Saud Asia bulan September 2010 ketika umat Hindu merayakan Nyepi di Bali. Nyepi merupakan hari sunyi yang dirayakan umat Hindu dalam menyambut tahun baru menurut kalender orang Bali. Mereka para umat beragama Islam dengan bertoleransi tidak menyalakan suara pengeras suara masjid sedikit pun. Namun selama bulan suci Ramadan sebaliknya, mereka umat beragama Hindu juga bertoleransi untuk memaklumi dengan adanya pengeras suara yang ditimbulkan. Kemudian di India, pemerintah mengawasi penggunaan pengeras suara yang tak berizin di masjid-masjid. Aturan nasional antara lain membatasi volume pengeras suara di ruang publik menjadi maksimal 10 desibel di atas volume derau di sekitar atau 5 dB di atas volume bunyi-bunyian di ruang pribadi. Kemudian aturan yang juga didukung ulama Islam India ini diterbitkan untuk menjamin ketertiban umum.
Lain halnya dengan Nigria. Pihak berwenang di wilayah Lagos tak segan-segan menutup 70 gereja, 20 masjid, dan 10 hotel, pub, dan klub malam terkait suara bising yang ditimbulkan mulai dari nyanyian di gereja hingga azan masjid yang menggunakan pengeras suara. Dikutip dari Tirto, keputusan itu tak lepas dari upaya kota Lagos untuk bebas dari suara kebisingan pada 2020. Selanjutnya, Mesir. Di Mesir, Menteri Wakaf Muhammad Omar melarang penggunaan pengeras suara masjid untuk menyiarkan tarawih dan drama agama selama bulan suci Ramadan pada tahun 2017. Namun, azan lewat pengeras suara tidak dilarang. Urusan pemerintah Mesir melarang pengeras suara masjid digunakan untuk selain azan juga didukung oleh Universitas Al-Azhar. Al-Azhar mengatakan pengeras suara bisa mengganggu pasien di rumah sakit atau menolak yang bertentangan ajaran Islam. Hal tersebut dijadikan alasan mengapa pengeras suara boleh digunakan hanya untuk azan. Selanjutnya di Malaysia. Jadi di negara Malaysia ini aturan iwal pengeras suara masjid bergantung pada negara bagian masing-masing. Negara bagian yang melarang pengeras suara digunakan selain untuk azan adalah Penang, Perlis, dan Selangor. Yang selanjutnya ada negara Arab Saudi. Arab Saudi sendiri merupakan negara di Timur Tengah yang hampir 90% total penduduknya beragama Islam. Pada tahun 2015, Menteri Urusan Islam Arab Saudi yaitu Abdul Latif Al-Sheikh memberlakukan aturan pembatasan penggunaan pengeras suara di masjid. Yang disebutkan dalam surat edarnya bahwa penggunaan pengeras suara hanya diperuntukkan untuk azan dan iqomat saja. Selain itu, penggunaan pengeras suara juga diperbolehkan untuk sholat Jumat, sholat Id, dan sholat minta hujan. Untuk volume pengeras suara juga diturunkan ke tingkat sepertiga. Menurut Sheikh, aturan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Setiap kamu memanggil Tuhannya dengan tenang, yang satu tidak boleh menyusahkan orang lain, dan yang satu tidak meninggikan suara dalam bacaan atau dalam doa atas suara yang lain." Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih.